Emas nampaknya masih berpotensi untuk berlanjut untuk kenaikannya. Tapi masalahnya apakah ini yakin ini sudah saatnya dia bullish atau memang hanya bersifat sementara? Oke, kita lihat. Salah satu aspek yang juga menjadi indikator adalah kembalinya China dengan janji ataupun harapan pakai stimulus. Tapi kita akan lihat lebih lanjut apakah dolar menyetujui hal tersebut apa tidak. Ya, di sisi grafik ini adalah grafik dari US Government Bond Yield alias US Treasury Yield alias imbal hasil Treasury. Jadi kalau Anda lihat di sini hampir sama dengan apa yang kita harapkan kemarin bahwa dia tertahan di 4,335 dan terlihat di sini grafik menunjukkan candlestick ditutup dengan doji candle. Jadi apa yang harusnya kita dapatkan? Harusnya berarti terkait dengan double top yang kemarin kita sempat pertanyakan, kemungkinan besar bisa terwujud. Tapi dengan catatan ya teman-teman, FOMC minutes kalau memang ternyata bisa diabaikan dan relatif tidak ada perubahan apapun dari kesimpulan yang kemarin, maka potensinya bisa relatif diabaikan. Sehingga nantinya kemungkinan US Treasury pun akan berpotensi mengalami penurunan. Kalau itu turun, maka kemungkinan US dollar pun akan relatif melemah. Dan ini juga yang kemarin kita lihat. Potensinya saat ini dia berada di zona trendline teman-teman. Jadi hati-hati. Meskipun dia turun, tapi nyatanya dia tetap nempel di bagian trendline. Jadi saya masih belum pastikan apakah dolar akan confirm melemah atau tidak. Ini berkaitan dengan aspek kemudian hari. Apakah dolar akan melemah kemudian mengakibatkan unggul ataupun keuntungan di sisi emas atau tidak. Oleh karena itu, hati-hati, saya masih tetap menunggu apakah dia akan kembali rebound ke atas 104.44 atau dia turun di bawah 104.00. Dan sangat potensial untuk kita mengejar kembali 103.00 dengan sangat mudah sebetulnya. Tapi asalkan FOMC minutes diabaikan alias tidak ada hal perubahan dan juga market kecenderungannya sangat terfokus dengan ekspektasi dari China kemarin. Jadi potensi ini masih tetap 50-50 antara US dollarnya yang kembali menguat atau dia tertarik dengan pergeseran yang terjadi di US Treasury Yield. Dan itu berarti penurunan yang bisa berdampak kepada sisi negatif di US dollar. Ini pun terbukti dari posisi US Treasury Yield di grafik keempatnya. Kelihatannya potensi double top pun masih sangat meyakinkan dan mendukung. Tapi sayangnya neckline masih cukup jauh. Jadi perjalanan ini baru akan ditentukan nanti malam. Termasuk untuk US dollarnya sendiri. Kondisinya sejauh ini kita sudah mendapatkan harapan yang sangat affirmative. Dan juga kondisinya teman-teman bisa lihat. Sisi kiri, tengah, dan sisi kanan. Apa yang terjadi? Dan ini mungkin saja kita sedang melihat dari potensi head and shoulder. Artinya, kecenderungan untuk penurunan ataupun pelemahan US dollar sangat potensinya sangat tinggi. Dan itu berarti kalau dia turun sampai ke level 120.95, maka kemungkinan emas akan sangat mudah untuk melewati 2038 ataupun 2040. Di mana harga emas untuk saat ini bertahan di level 2030 dan untuk level tertingginya sudah mencapai 2032. So, secara singkat kalau kita lihat ini harusnya terjadi koreksi mengingat area yang sedang terjadi saat ini. Kalau Anda perhatikan puncak ke puncak dia relatif lebih tinggi, sementara untuk RSI-nya sendiri relatif lebih rendah. Artinya ada divergence di situ, divergence yang bersifat bearish sehingga sangat berharapan dia terjadi penurunan terlebih dulu. Koreksi mungkin akan menghinggapi kurang lebih sampai zona 2022. Itu berarti retest area support yang sempat tadi pagi tercipta dan kalau tidak ada kendala, artinya tidak akan ada tekanan yang terlalu besar, maka kita akan lihat kenaikan, kemudian hari dia akan mungkin tembus di atas 2030. Dan itulah saatnya dia bergerak naik sampai 2040-an atau bahkan 2038. Dan inilah saatnya paling menentukan. Karena selanjutnya apakah zona coklat ini ataupun zona resisten ini akan terus dilabrak atau tidaknya, semua bergantung kepada sentimen market mana yang lebih kuat. Apakah dia kecenderungannya khawatir dengan Fed yang mungkin akan menunda pemangkasan ke bulan Juni, atau justru mereka melihat euforia dari sisi harapan stimulus yang akan dilakukan oleh China, dalam hal ini adalah pemerintah ataupun bank sentral. Jadi kalau misalkan yang terjadi adalah FOMC yang akan dominan, maka hati-hati kemungkinan malam hari kita akan mendapatkan tekanan di area 2038-2042. Tapi di sisi lain, kalau ternyata koreksi yang terjadi saat ini bearish divergence-nya ternyata lebih dari 2022, katakanlah mungkin mencapai area 2017 ataupun 2012, ini pun adalah area yang sangat ideal untuk melakukan buy. Jadi Anda punya opsi melakukan buy di 2022 atau menunggu sampai area 2012, 2017. Anggap saja 2015 adalah best price yang mungkin akan menghantarkan Anda
rebound ke level 2022 atau bahkan 2030. Tapi ingat, lagi-lagi, mana yang lebih dulu? Apakah dia terjadi koreksi lebih dulu sebelum FOMC minutes atau dia terjadi kenaikan lebih dulu sebelum FOMC minutes? Karena ini sangat penting. Kalau terjadi kenaikan lebih dulu saat atau sebelum FOMC minutes, maka hati-hati, kewaspadaan yang sangat tinggi di 2038, 2042. Tapi kalau dia turun lebih dulu sebelum FOMC minutes, maka kemungkinan kita bisa dapatkan rebound, dan bahkan kalau memang ternyata FOMC diabaikan karena tidak ada perubahan apapun, maka kemungkinan kita akan dapat dorongan di atas 2038. Dan di grafik Hang 4 terbukti bahwa dia penurunan ini hanya relatif sesaat dan sementara. Jadi kita lihat di sini potensinya pun akan relatif sama. Setelah penembusan resisten trendline, maka inilah sinyal uptrend yang berpotensi berlanjut. Sehingga sangat disarankan untuk melakukan buy, dan kalaupun misalkan terjadi koreksi, itulah idealnya hanya sekedar pullback ataupun retest, dan zona orange yang berkutat sejak beberapa lama 2015 sampai 2021 adalah teritori yang sangat bagus untuk melakukan buy, dan kalau ternyata 2038 tembus, maka target berikutnya adalah 2048, 2050, di mana areal ini sayangnya menjadi areal yang sangat-sangat kuat. Beberapa waktu lalu dia selalu terganjal di teritori 2048, jadi hati-hati. Kalau 2038 mampu ditembus, belum tentu dia akan berpengaruh kepada 2048. Apalagi ini adalah resisten dari trend line yang juga merupakan trend channel, sehingga kita bisa dapat dampaknya antara dia fly away atau justru dia tertekan kembali. So, bullish, hati-hati karena dia belum selesai dan juga belum confirm sangat kuat. Nah, di sisi lain, hati-hati penurunan di bawah 2016 yang akan berakibat penekanan, tapi selama dia tidak ada penurunan di atas atau di bawah 2010, saya rasa efek dari China masih tetap menopang supaya dia tidak turun lebih dalam. Nah, terkait dengan pound sterling, ini adalah area yang sangat menarik karena kalau kita perhatikan, dia selalu tertahan di zona ini. Dan inilah area yang paling menentukan apakah dia akan confirm sebagai double bottom atau dia akan tetap confirm sebagai descending triangle. Ingat, descending triangle sendiri sudah confirm sebelumnya dengan penembusan di zona neckline tersebut. Tapi beberapa waktu terakhir dia terganjal kembali di zona neckline, sehingga kita pertanyakan nasibnya. Apakah dia akan lanjutkan penurunan di mana target utamanya adalah 1.2405 atau dia justru terjadi kegagalan dengan potensi kenaikan di atas 1.2680 atau bahkan tembus 1.2700. Kalau itu yang terjadi, berarti ya double bottom lah yang menjadi pemenangnya. Di sisi lain, grafik keempatnya kecenderungannya saya mengharapkan koreksi tetap tertahan di 1.2614 sehingga kemungkinan skema tadi pagi masih tetap bisa pertahankan untuk melakukan buy, tapi hati-hatilah di 1.26745. Satu sisi, kalau ternyata kabar bagusnya dia tembus 1.26745, kita akan melihat dan melirik area 1.2715 atau bahkan 1.2770. Tapi kalau tidak, hati-hati, potensi penurunan bisa saja terjadi rejection di 1.26745 seperti yang sudah-sudah. Dan lagi-lagi kelihatannya sideway-nya masih belum selesai. Tapi hati-hati ya, karena begitu dia turun di bawah 1.2550, maka dia akan mengejar 1.2520 atau bahkan jauh lebih rendah untuk mengkonfirmasi descending triangle daily chart. Di grafik crude oil, Anda bisa lihat di sini potensi pergerakannya kecenderungan terkoreksi, dan saya melihat posisinya kalau kita bandingkan dengan 3 atau 4 candle terakhir, itu adalah dark cloud cover, sehingga kemungkinan ini adalah evening star. Jadi evening star doji, 2 candle di tengah itu kita asumsikan 1 candle doji, dan itu berarti doji star dan akhirnya menjadi evening star doji, dan itu berarti dampaknya adalah pola penurunan, dan saya khawatir kita akan dapatkan penurunan sampai level 75 atau bahkan level 73.80. Hati-hati teman-teman, potensinya kita masih tetap dalam ancaman ataupun risiko geopolitik yang tidak menentu, sehingga kemungkinan diharapkan potensi penurunan ini hanya bersifat sementara sebelum akhirnya dia tembus dan tinggal landas sampai ke zona 83. Persis dengan apa yang kita bahas di hari Senin live streaming kemarin. Nah, di grafik keempatnya jelas dia dalam konfirmasi penurunan karena sudah tembus level 77.40 ataupun 7700. Jadi singkatnya, untuk crude oil, kalaupun terjadi rebound, itulah kesempatan untuk melakukan sell, persis dengan area yang sudah terjadi saat ini, 77.36, karena kita menginginkan dia akan turun, dan target penurunnya adalah 76.30 atau bahkan 75.30.
Kalau misalkan sudah terjadi penurunan sampai mendekati 75, segera exit, karena kemudian kemungkinannya dia akan terjadi rebound, apalagi kalau dolar lanjutkan penurunan malam hari.